Tapi yang dicari kebaikan-kebaikan dia. Lihat kepada sisi positif istrinya. Kalau tidak, ya engkau bukan nggak cinta karena Allah berarti. Jadi bagaimanapun bila istrimu seorang yang beriman, insya Allah ada kebaikan dia. Kemudian yang terakhir, hendaklah suami ini membantu istrinya dalam urusan rumah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumahnya, Nabi Alaihi Wasallam tuh beliau bukan kepala rumah sakit, beliau bukan rektor, beliau bukan gubernur, beliau bukan presiden, beliau di atas semua itu. Beliau pemimpin umat dalam urusan dunia dan pemimpin umat dalam urusan agama. Tapi kalau beliau, kata Aisyah, kalau masuk rumah, apa yang beliau lakukan? Kana fi mihnati ahli. Beliau membantu urusan keluarga. Maka bantu istrimu dalam mendidik anak-anak. Bantu istrimu dalam pekerjaan rumahmu. Jangan pernah mengatakan, Nenek Ustaz biasa dilayani. Naam. Engkau kepala rumah sakit. Tapi ketika kau masuk ke rumahmu, jabatanmu bukan kepala rumah sakit. Terus, kau seorang suami. Engkau seorang bapak untuk anak-anak. Jadilah orang yang bijak. Yang pandai menempatkan diri. Bagaimana Nabi SAW menempatkan dirinya di rumah. Akan tetapi, kalau sudah masuk waktu sholat, beliau berubah. Yang awalnya sibuk sama keluarganya, fa'idha hadiratis salah. Ketika datang sholat, kata istri Nabi SAW, fa'ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Kita melihat Nabi seakan-akan gak kenal sama kita dan kita gak kenal sama dia kayak orang lain. Kenapa? Karena beliau lebih cinta kepada Allah daripada semua yang ada di muka bumi. Seperti itulah suami yang taat. Adapun untuk para istri. Istri yang cerdas. Istri yang bijak. Istri yang pinter. Bukan yang IQ-nya sekian-sekian. Bukan yang dia dapat menapaki karirnya dengan cepat. Bukan dia seorang wanita yang dapat spesialis di waktu yang sangat pendek. Bukan. Istri yang cerdas adalah istri yang senantiasa menjadikan keridhaan Allah sebagai target dalam hidup dia. Ini bicara cinta karena Allah. Yang dia cari adalah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Mau seluruh umat manusia nggak suka sama dia, benci sama dia, dia nggak urusan. Kenapa? Yang penting Allah ridho sama dia. Dan istri yang soleha adalah yang berjuang. Berupaya dengan segala tenaga dia. Bukan untuk memiliki rumah yang indah. Memiliki mobil yang mewah. Bukan. Tapi untuk menghadirkan surga di dalam rumah. Ini peran seorang istri. Dia akan berupaya untuk menghadirkan ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Dia akan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Maka di sini adab menjadi istri yang mencintai suaminya karena Allah Azza wa Jalla, maka dia taat kepada Allah. Dalam posisi ada manusia atau tidak ada manusia. Dia taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah modal dia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ini adalah kehormatan menjadi seorang wanita muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah
min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka dikatakan kepada perempuan ini, silahkan kau masuk surga. Sholat yang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya nggak ada di rumah. Maka akan dikatakan kepada wanita ini, silahkan masuk surga. Dari pintu mana saja yang kau mau. Maka ini modal utama untuk membangun rumah tangga karena cinta kepada Allah SWT. Taat sama Allah. Banyak permasalahan di rumah tangga karena kitanya nggak taat sama Allah. Dosa itu akan berdampak negatif kepada kehidupan kita. Pekerjaan kita, anak-anak kita, istri kita, pasangan hidup kita. Maka jagalah. Kemudian bagi seorang istri, hendaklah dia menjaga dirinya, menjaga harta suami, peduli sama anak-anaknya suami. Kadangkala ada perempuan yang jadi ibu tiri. Anak-anak yang ada di rumah adalah anak suaminya. Dia menikah dengan seorang duda. Maka tolong dijaga. Ustaz, bukan anak-anak. Anak suami. Ini kalau engkau menikah karena Allah SWT. Engkau berpikir bagaimana merawat anak-anak suami, mengajarkan kepada dia Al-Quran Karim, menjadikan anak-anak itu beradab, beretika. Engkau yang dapat pahala terus. Walaupun itu bukan anak-anak. Lalu seorang istri yang solehah, dia akan senantiasa enak dipandang sama suami. Baik karena kecantikan fisiknya atau kecantikan rohani. Jadi istri yang solehah itu luar dalam cantik. Kadang-kala perempuan nih jamaah, kalau udah nikah, anaknya udah banyak ya, dia udah gak peduli lagi dengan tubuhnya, dengan wajahnya, udah gak perawatan lagi, sibuk dengan urusan anak-anak. Ingat, engkau itu punya suami. Memang engkau posisinya menjadi seorang ibu yang terbebani untuk mendidik anak-anak, tapi engkau tidak pernah lepas untuk menjadi seorang istri yang memiliki suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang wanita yang paling baik, apa kata Nabi Alaihi Wasallam? Allati idza nadarta ilaiha sarratka. Wanita yang baik adalah yang kalau engkau memandang dia, maka dia akan menyenangkan hati. Baik karena wajahnya, karena penampilannya, karena tubuhnya yang indah. Tambah karena akhlak dan perilakunya. Karena sikap dia. Yang senantiasa melayani suami. Kadang-kadang nih perempuan secara fisik udah amburadul. Secara akhlak juga kurang baik. Terus gimana suaminya akan bahagia dengan dia? Kalau dikatakan mencintai karena Allah, ya dia cinta karena Allah. Ya tolong akhlaknya diperbaiki. Ada perempuan-perempuan yang mungkin punya kekurangan di satu sisi. Maka jangan lupa untuk memperbaiki sisi yang lain. Perempuan yang baik, yang selalu peduli dengan diri. Ya hebati fillah. Jangan sampai ada pandangan seorang perempuan karena sudah nikah, udah punya anak. Ya udahlah, anak udah laku. Udah gak peduli lagi dengan kondisi dirinya. Para ulama menyebutkan kenapa Nabi menjadikan perempuan yang menarik pandangan suami itu perempuan yang baik hati. Karena salah satu tujuan menikah adalah menjaga kehormatan diri. Untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Ketika seorang laki-laki mendapatkan istri yang soleha, yang secara penampilan dia selalu menjaga dirinya untuk tampil cantik, tampil indah. Karena semua perempuan cantik sebenarnya. Hanya ada yang merawat, ada yang gak merawat. Kalau bicara kecantikan mungkin nilainya aja yang beda-beda. Tapi bila seorang wanita, ini adab, kita bicara adab ya. Engkau senantiasa menjaga penampilanmu, berpakaian yang indah ya. Karena ada perempuan yang ya kesian ya.
Kalau di rumah, ya penampilan dia sama sekali nggak menarik. Tapi kalau keluar rumah, sampai pangling suami. Sampai lihat ini, kayak wajahnya berubah, pakaiannya berubah. Maka tolong. Ini bicara adab, jadilah engkau orang yang terindah buat suami. Kemudian, jadilah wanita yang sabar. Dalam suka dan duka. Khususnya di masa pandemi ini kadangkala ya usaha kerjaan suaminya terdampak. Sehingga mungkin dulu suami yang biasa memberi banyak ya, lalu sekarang berkurang. Sabar. Dan sabarkan suami. Bukankah engkau membangun rumah tangga karena Allah Azza wa Jalla? Bukan melihat kepada kekayaan suami. Bukan melihat kepada, ya kalau memang karena Allah ya. Tapi tidak sedikit wanita yang menikah karena harta. Sehingga tatkala ekonomi suaminya turun, cinta dia ikut turun. Ketika pemberian suaminya banyak, usahanya sukses, cinta dia bertambah. Jadi cinta dia tuh ikut naik turunnya harta suami. Bukan naik turunnya iman suami. Yang cinta karena Allah, maka imannya akan bertambah tatkala suaminya semakin taat. Tatkala suaminya ketaatannya berkurang, yang ada benci karena Allah Azza wa Jalla. Maka bersabarlah menghadapi kehidupan ini. Tatkala ekonominya turun, dia bersabar. Menghadapi anak-anak dia bersabar. Tatkala ekonominya tambah, maka dia bersyukur kepada Allah. Jadi ini perempuan, wanita yang soleha itu, sebaik-baiknya perhiasan dunia, apapun musibah yang menimpa dia akan bersabar. Nikmat Allah yang Allah berikan, dia akan bersyukur. Karena banyak wanita yang masuk neraka disebabkan nggak syukur. Nelangsa terus. Ngeluh terus. Seakan-akan nggak pernah hidup bahagia di dunia ini. Nikmat Allah banyak loh. Rasulullah SAW mengatakan, uritun nar. Ditampakkan kepada aku neraka. Fa'idha aktharu ahlihan nisa. Kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Bukan karena dia nggak sholat loh, bukan. Bukan karena dia nggak puasa, bukan. Terus karena apa? Karena mereka kufur kepada suaminya. Tidak bersyukur. Karena itu. Karena kita tahu jemaah, bicara kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain, itu nggak akan diampuni sama Allah SWT kecuali orang itu memaafkan kita. Jadi orang-orang yang menyakiti suaminya, yang suka mengeluh sama suaminya, yang memandang kepada ya kekurangan, lupa dengan kelebihan, maka ini menjadi penyebab wanita masuk neraka. Kata Nabi SAW, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Dia kufur sama pasangan hidupnya. Kufur sama kebaikan-kebaikan suaminya. Kalau suaminya, kata Nabi SAW, kata Nabi alaihi salatu wassalam, lau ahsanta ila ihdahunna dar. Kalau engkau berbuat baik kepada istrimu 1 tahun, kebaikan terus yang dilakukan suami. Thumma ra'at minka syai'an. Lalu dia melihatmu melakukan satu kesalahan yang menyakiti hati dia, melukai perasaan dia, nih perempuan akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku nggak pernah melihat kebaikan dari dirimu. Aku nggak bahagia hidup sama engkau. Tunggu dulu. Setahun nggak ada masalah. Maka hati-hati. Perempuan hendaklah bersabar dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian jangan keluar rumah kecuali dengan izin suami. Ketika keluar rumah, jadilah wanita yang menutup auratnya. Menghormati suami. Kecantikan dia bukan untuk orang-orang yang di jalanan. Tapi kecantikan dia
hanya dia tampakkan kepada suaminya dan orang-orang yang memang diperbolehkan untuk melihat dirinya. Seperti orang tuanya, mertuanya, kakaknya, adiknya, anaknya, keponakannya, pamannya. Sebagaimana Allah telah menjelaskan hal itu. Kemudian hendaklah dia, perempuan yang soleha ini, senantiasa mendorong suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Untuk senantiasa menyambung hubungan baik dengan kerabat. Ini sebagai pintu agar Allah memberikan rahmatnya kepada dia. Ada wanita-wanita yang ingin menguasai suaminya. Menguasai kekayaannya, menguasai waktu suaminya hanya untuk dia. Tapi wanita yang soleha, dia akan senantiasa mendorong suaminya, memotivasi suaminya, mengingatkan suaminya. Bang, kayaknya udah lama gak ke orang tua. Abang lama gak telepon. Ada banyak hal lah berkaitan dengan hubungan kekerabatan yang perlu dijaga. Kemudian hendaklah dia saling menasehati sama suaminya dalam hal-hal yang baik. Sholat malam, sholat duha ya. Karena hal itu insya Allah akan menyebabkan rahmat Allah turun ke dalam rumah tadi. Bukan cuma bicara tentang dunia. Jadi ada perempuan yang kerja ngomongin fulus, urusan dunia, urusan gorden, urusan mobil, urusan perhiasan. Dunia. Enggak. Dia mengingatkan suami untuk urusan akhirat. Dan dia pun juga menjadi orang yang tidak mengeruhkan suasana rumah. Dia senantiasa menjernihkan rumah. Membuat anak-anak menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Mendidik mereka. Kemudian hendaklah dia menjadi seorang yang bertawakal kepada Allah. Serahkan semuanya sama Allah. Apapun yang terjadi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi dia. Udahlah, jalanin kehidupan ini. Pahit manisnya, suka dukanya, ada badai yang menimpa rumah tangga, dia bertawakal, serahkan sama Allah. Dan perempuan ini bukan perempuan yang suka minta cerai sama suaminya. Enggak. Nabi SAW ketika beliau mengatakan, kalian mau nggak? Afala adullukum ala nisaikum min ahli jannah. Kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian yang penghuni surga? Siapa perempuan-perempuan penghuni surga? Kata Nabi SAW, kullu waludin, wadudin a'ud. Wanita penghuni surga itu adalah wanita yang pengasih, yang penuh dengan kasih sayang. Terhadap suaminya, terhadap anak-anaknya, terhadap orang tua dia. Dengan kasih sayang. Nggak suka bentak-bentak suaminya, ya. Nggak suka angkat suara sama suaminya. Tapi dia menghormatin suaminya. Ada cinta, dia manja sama suaminya. Dia memuliakan suaminya. Wadud. Kemudian yang kedua, walud. Dia subur. Dia banyak anaknya. Tentunya seorang yang punya anak 2, beda perjuangannya dengan perempuan yang punya anak 6. Jangan dianggap sama. Bagaimana dia hamil, ya, bagaimana dia melahirkan, bagaimana dia menyusui. Yang punya anak 2 beda sama yang punya anak 10. Jemaah. Makanya Nabi menyebutkan wanita penghuni surga sallallahu alaihi wasallam adalah yang banyak anak. A'ud, yang suka kembali kepada suaminya. Bukan kabur dari suaminya. Bukan suka gugat cerai. Bukan suka minta cerai, enggak. Apalagi kita tahu perempuan mana saja yang menggugat suaminya cerai, yang minta cerai tanpa alasan yang syar'i, enggak akan mencium bau surga. Ini penghuni surga bukan suka gugat cerai, tapi dia suka kembali kepada suaminya. Ada masalah, dia kembali sama suaminya. Bukan kepingin kabur ke orang tuanya, ambil tasnya, keluar rumah tanpa izin. Lah, a'ud. Sampai-sampai Nabi menjelaskan sifat a'ud ini suka kembali kepada suaminya. Kalau dia disakiti sama suaminya. Atau dia melendolimin suaminya. Perempuan ini akan datang
menjumpai suaminya. Bukan kabur dari suaminya. Dia datang, dia pegang tangan suaminya. Lalu dia mengatakan, hadhihi yadi fi yadika. Ini tanganku di tanganmu. Sambil memandang suaminya dia mengatakan, la adzuku bi ghamdin hatta tardah. Aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridha sama aku. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Sebenarnya masih panjang jamaah ya pembahasan tentang hal ini. Semoga yang sedikit itu dapat memberikan gambaran bagaimana membangun rumah tangga di atas cinta kepada Allah Azza wa Jalla, bukan di atas nafsu dan syahwat belaka. Apalagi rumah tangga yang dibangun di atas dosa. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi Ustaz. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah kita dengarkan tausiah Ustaz Dr. Syafiq Riza, di mana memberikan kita banyak pelajaran yang penting bagi yang telah membangun bahtera rumah tangga ataupun yang akan membangun rumah tangga. Selanjutnya saya persilahkan untuk hadirin dan hadirat sekalian, jika yang ingin bertanya pada Ustadz mengenai tausiah beliau yang telah disampaikan tadi, bisa bertanya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ika Puspita bisa bertanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah, Ustadz. Taqabbalallahu minna wa minkum, Taqabbalallah Ustadz. ta'atiki. Barakallahu fiik. Nah. Wafik barakallahu, Ustadz. Afwan, Ustadz, izin bertanya. Tafadhali. Begini Ustadz, terkait safarnya wanita, Ustadz. Ini kebetulan kan saya harus pembukaan sekolah futsal di Makassar kan Ustadz dalam waktu dekat ini. Nah, jika saya ke Makassar bersama dengan adik lelaki saya, tetapi qadarullah dia hanya bisa 3 hari di Makassar Ustadz, terus kemudian dia meninggalkan saya di Makassar karena dia harus pulang lagi ke Jakarta, dan saya di Makassar karena saya masih banyak kerjaan jadi harus stay 1 minggu gitu Ustadz. Itu bagaimana ya Ustadz solusinya? Ataukah boleh seperti itu, atau lebih baik saya tidak ke sana gitu Ustadz, tapi saya harus ke sana gitu Ustadz karena menyelesaikan pekerjaan itu. Saya mohon solusinya dan mohon doanya ya Ustadz. Jazakallahu khair Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jamaah, subhanallah ya. Ini pertanyaan yang menarik sekali berkaitan dengan seorang wanita. Di mana wanita itu kata Nabi SAW, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak boleh wanita itu safar kecuali ada mahramnya. Kalau dia sudah menikah mungkin bisa dengan suaminya. Kalau belum mungkin sama adiknya atau mahram dia, pamannya. Tapi bagaimana kalau dikatakan tadi dia berangkat ke Makassar didampingin oleh adiknya? Ya itulah safarnya dia yang perlu pendamping. Setelah dia stay di Makassar, dia sudah mukim di sana. Jadi biar adiknya pulang. Ketika nanti mau balik, baru adiknya Mbak Ika datang lagi untuk menjemput kakaknya, mendampingi kakaknya. Ini dalam rangka ya berhati-hati menjaga seorang wanita. Rasul SAW bukan hendak mengekang para wanita, tapi hendak memuliakan mereka. Jadi solusinya, sang adik nganterin, mungkin sehari 2 hari kemudian dia balik ke Jakarta. Lalu ketika memungkinkan dia menjemput kakaknya, dia jemput kakaknya. Tapi kalau nggak memungkinkan, apa hendak dikata? Hendaklah banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Saya lanjutkan Ustaz. Saya baca pertanyaan di kolom chat sebentar Ustaz. Tafadhal dok. Dokter gimana kabarnya dok? Baik Ustaz. Syukron. Bihair walhamdulillah. Masya Allah. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz dari hadirin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan keluarga, juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum seorang suami atau ayah yang tidak mendidik ilmu agama yang benar kepada istri dan anaknya? Bagaimana yang harusnya istri menyikapinya? Syukran Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jamaah, pernikahan ini adalah pilihan ya. Kita tahu orang tua nggak boleh memaksa putrinya untuk menikahi fulan yang dia tidak ridhoi. Baik anaknya itu gadis atau dia janda. Maka tatkala seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang itu pilihan dia, maka dia yang akan dihisab juga. Kenapa engkau cari suami seperti fulan? Bisa jadi dia menikah karena hartanya. Dia menikah karena dunianya, karena ketampanannya, bukan karena agama, bukan karena Allah. Terus apa sikapnya seorang wanita kalau itu sudah terjadi? Dia sudah menikah, dan dia mendapati suaminya nggak urusan tentang urusan agama, tentang urusan sholat, tentang urusan anak-anaknya. Maka tentunya kita harus berhati-hati. Amr bin Qais al-Mullai, dia pernah ini seorang tabi'ut tabi'in. Ketika dia mentafsirkan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan cara alimuhum wa adibuhum, kata Ali, ajari mereka tentang agama ini, kenalkan mereka kepada Allah. Cegah mereka dari perbuatan mungkar, perintahkan kebaikan kepada mereka. Lalu dia mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha indallah yaumil qiyamah. Seorang wanita itu bisa aja nanti menggugat suaminya pada hari kiamat. Dia gugat suaminya pada hari kiamat. Dia mengatakan kepada Allah, hadza zauji, ini suamiku, la yu'allimuni wa la yu'addibuni, enggak pernah ngajarin aku, tidak pernah mendidikku. Terus kerjaan dia apa? Innama ya'tini bi khubzis suq. Dia hanya datang membawa roti dari pasar. Bas, yang dilakukan oleh suami ini hanya memberikan nafkah. Sandang, pangan, papan dicukupin. Tapi yang berkaitan dengan hati, dengan keimanan, dengan ruh, dia nggak peduli. Dan apa tugas seorang istri ketika tidak mendapatkan itu dari suaminya? Maka hendaklah dia berusaha. Karena bisa jadi ini kesalahanmu juga engkau menikah dengan dia. Tapi yang sudah terjadi biarlah terjadi, bagaimana engkau memperbaiki suami dan bagaimana engkau belajar sendiri. Walhamdulillah. Sekarang ada kemudahan. Kalau dulu orang mau belajar di masa lalu jamaah, jangan masa lalu. Mungkin kira-kira ya 20 tahun yang lalu. Atau 30 tahun yang lalu. Kajian agama itu sedikit sekali di masjid-masjid. Yang ada ya baca Quran, udah selesai. Walhamdulillah sekarang kajian-kajian ilmu banyak. Sehingga perempuan ini bisa hadir di masjid dekat rumah dia kalau ada kajian. Izin sama suaminya, kalau enggak ya dia di rumah bersama anak-anaknya menyimak kajian seperti yang kita lakukan malam ini, dengan harapan ya kesalahan dia mendapatkan suami itu tidak menjadi kesalahan dia untuk tetap belajar memperbaiki diri dan juga tetap berusaha memperbaiki suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz. Saya lanjut lagi Ustaz, masih banyak sekali pertanyaan Ustaz. Saya pilih-pilih Ustaz yang bagus Ustaz. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz ini. Assalamualaikum, izin bertanya. Berdosakah seorang wanita menggunakan KB metode operasi wanita yang setelah mempunyai anak karena kondisinya tidak memungkinkan untuk hamil lagi? Setelah dia berobat, apakah dia harus menyambung operasi yang pada tubannya yang diikat tadi? Masalah KB Ustaz. Jadi apa dok yang dilakukan dok? Mengikat rahimnya atau gimana? Iya, mengikat rahimnya
sehingga tidak bisa untuk hamil kembali Ustaz karena Tapi ada kondisi masih tertentu. mungkin dibuka nggak dok? Ikatan itu dok? Mas, Kalau dikatakan masih bisa- tadi dia kan berobat, terus setelah berobat sembuh, mungkin nggak dibuka lagi? bisa dibuka Ustaz, cuman peluang untuk hamilnya kayaknya berkurang Ustaz. Subhanallah. Nah jamaah, subhanallah ya. Ini pertanyaan berkaitan dengan tadi yang kita bahas, bahwasanya wanita penghuni surga kata Nabi SAW adalah wanita yang subur ya, yang banyak anaknya. Dia nggak takut punya anak. Ketika dia ya sudah punya anak, kemudian anaknya udah besar, dia hamil lagi. Terus gimana dengan kondisi tadi? KB di dalam Islam harus. Makna KB keluarga berencana. Kita merencanakan untuk memiliki anak yang soleh-soleha, yang banyak. Karena Nabi SAW mengatakan, fa inni mukathirun bikumul umam. Aku tuh bangga